Judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPKI ya, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945 adalah Jadi pada sidang BPUPKI gitu kan, sidang BPUPKI 1 Juni gitu kan, 01/06/1945. Nah, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato gitu kan. Nah, pidato Insinyur Soekarno itu menandai lahirnya dasar negara kita, yaitu Pancasila ya. Jadi isi pidato pada tanggal 1 Juni 1945 itu adalah lahirnya Pancasila. Sehingga jawabannya yang C ya. Nah, kita bahas ya, apa saja ada 5 butir konsep yang ditawarkan oleh Bung Karno itu. Pertama, jadi 5 butir, kita bahas ya. 5 butir konsep penawaran Bung Karno ya. Kita bahas. Yang pertama itu ada yang namanya kebangsaan Indonesia. Kebangsaan. Coba ke bawah dikit. Yang pertama ada kebangsaan Indonesia. Yang kedua ada internasionalisme gitu kan, atau kemanusiaan. Kemanusiaan aja. Yang ketiga itu ada yang namanya demokrasi atau mufakat ya. Demokrasi. Terus yang keempat itu ada namanya kesejahteraan sosial. Terus yang kelima ada yang namanya ketuhanan yang Maha Esa gitu kan, atau disingkat aja TYME ya. Jadi ini 5 konsep dasar Pancasila yang ditawarkan oleh Bung Karno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945 ya. Sehingga pilihan jawaban pada soal ini adalah yang C ya. Yang C. Pada tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara yang dinamakan jadi Menteri Negara Portofolio ya, Sultan Hamid II gitu. Menteri Portofolio ya, Portofolio Indonesia. Yaitu Sultan Hamid. Sultan Hamid II diberikan tugas oleh Insinyur Soekarno untuk mempersiapkan perancangan lambang negara gitu. Jadi Sultan Hamid ini diberi tugas
oleh Bung Karno untuk mempersiapkan rancangan lambang negara, rancangan lambang negara. Nah, lalu dibentuklah panitia gitu kan, panitia teknis dengan nama panitia lencana negara ya. Jadi pada tanggal 10 Januari 1950 ini dibentuklah panitia teknis yang untuk merancang lambang negara gitu, atau dikenal dengan Garuda Pancasila, Garuda Indonesia ya, lambang burung Garuda istilahnya gitu sampai saat ini. Nah, maka panitia yang dimaksud atau panitia yang dibentuk untuk merancang lambang negara itu namanya panitia lencana negara ya, sehingga pilihan yang tepat adalah yang C. Oke, yang C. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ke. Oke. Di sini kita bisa tahu ya, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Coba, sila pertama ini kan pasti mengandung nilai keagamaan gitu atau kerohanian ya. Di video sebelumnya sudah kita bahas itu sila cara mudah menghafalkan atau memahami sila dari memahami 5 butir Pancasila. Yang sila pertama ini pasti membahas tentang kerohanian gitu atau keagamaan ya. Kerohanian. Yang kedua ini membahas tentang nilai kemanusiaan gitu kan. Sila ketiga itu membahas tentang nasionalisme. Nasionalisme ya. Nah, kalau keempat itu tentang musyawarah. Nah, yang kelima itu artinya nilai keadilan dalam segi kelompok gitu. Jadi nilai ini keadilan dalam segi kelompok. Oke. Nah, dari soal ini sila pertama, sila ketiga, sila keempat udah nggak mungkin kan? Pasti jawabannya antara sila kedua sama sila kelima. Coba yang A, C, D udah pasti salah ya, udah pasti tidak mungkin. Coba kita bahas dulu perbedaan sila kedua dan sila kelima. Sila kedua itu mengandung amanat yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Jadi amanat yang jadi kalau sila kedua itu adalah amanat agar menjunjung tinggi nilai kemanusiaan gitu ya. Nilai
Sedangkan sila kelima memang sila kedua sama sila kelima itu sama-sama ada kata adil ya. Jadi sama-sama ada kata adil itu, artinya sama-sama kita harus adil. Cuman bedanya apa gitu kan? Banyak sekali orang-orang nih yang bingung membedakan antara sila kedua dan sila kelima. Coba kalau sila kelima itu sikap adil terhadap kelompok masyarakat, terhadap kelompok masyarakat dalam kehidupan sosial gitu kan, masyarakat dalam kehidupan sosial. Oke. Nah, coba dari pertanyaan ini, suka memberi pertolongan gitu kan, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri gitu kan. Nah, artinya ini mencerminkan sikap adil terhadap kelompok masyarakat gitu kan. Artinya memberi pertolongan kepada orang lain artinya memberikan sikap adil kepada sesama masyarakat itu, atau istilahnya dengan kata gotong royong gitu. Gotong royong. Nah, ini sudah jelas ya, merupakan nilai yang terkandung pada Pancasila sila ke-5 ya. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang E. Oke, yang E. Secara harfiah, Pancasila itu diartikan sebagai titik-titik gitu ya. Oke. Jadi kata Pancasila itu diambil dari bahasa Sanskerta ya. Pancasila itu diambil dari bahasa Sanskerta. Gitu. Nah, di sini bisa diambil gitu kan, diambil dari kata bahasa Sanskerta gitu. Berarti panca gitu kan, diambil dari kata panca gitu. Panca itu artinya 5 gitu kan. Panca itu artinya 5. Sedangkan sila itu banyak ya, artinya ada, bisa dikatakan prinsip, ya kan? Prinsip bisa juga dikatakan sebagai asas gitu kan, atau dan asas gitu kan, atau juga bisa dikatakan sebagai dasar. Coba kalau kita ulik gitu kan dari bahasa, maka Pancasila menjadi rumusan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila dicantumkan dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar gitu ya. Jadi Pancasila dicantumkan, ketika dicantumkan gitu kan, dicantumkan dalam Muqaddimah gitu, atau Muqaddimah itu pembukaan gitu kan, pembukaan UUD 45 sebagai dasar negara yang sah, sebagai dasar negara yang sah ya. Jadi Pancasila itu artinya dasar negara gitu. Pancasila sebagai dasar negara. Ini kan ada lagunya ya gitu kan, Pancasila sebagai dasar negara gitu. Ada lagunya gitu ya. Kalau pas hari-hari Pancasila gitu.
Oke, jadi secara harfiah Pancasila itu diartikan sebagai dasar yang memiliki 5 unsur ya. Oke, jadi pilihan jawaban yang benar adalah yang B. Oke, yang B. Segala sesuatu permasalahan yang terjadi dan menyangkut pidana harus diselesaikan secara hukum. Hal ini sesuai dengan pasal UUD 1945. Oke. Jadi ketika seseorang melakukan tindak pidana gitu kan, seseorang melakukan tindak pidana itu harus dibawa ke jalur hukum ya. Nah, kenapa? Karena Indonesia itu merupakan negara hukum. Jadi Republik Indonesia merupakan negara hukum gitu kan. Nah, Republik Indonesia merupakan negara hukum itu terkandung di pasal 1 ayat 3 ya. Pasal 1 ayat 3. Oke, sehingga jelas pilihannya, jawabannya yang C ya gitu. Pasal 1 ayat 3. Oke, yang C. Monarkisme merupakan paham di mana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negaranya. Negara yang menerapkan ideologi ini adalah jadi monarki itu adalah negara yang bentuk pemerintahannya atau yang dipimpin oleh raja dan ratu gitu kan. Gitu. Ini negara monarki atau negara berbasis kerajaan. Beda lainnya kalau republik. Kalau republik itu pimpinannya oleh presiden dan ibu negara ya. Jadi kalau negara itu ada dua gitu, ada negara monarki, ada negara republik gitu kan. Kalau republik itu kepala pemerintahannya atau kepala negaranya dipimpin oleh presiden dan ibu negara ya. Nah, di sini yang ditanyakan apa saja negara-negara yang berbentuk monarki atau yang dipimpin oleh kerajaan. Kalau Amerika Serikat enggak ya, ini dipimpin oleh presiden. Tuh. Australia juga sama, dipimpin oleh presiden. Nah, Brunei Darussalam ini dipimpin oleh kerajaan, raja dan ratu. Itu kan raja dan ratu gitu. Rusia dipimpin oleh presiden, Jerman juga sama ya, dipimpin oleh presiden. Oke, jadi pilihan yang tepat pada soal ini adalah yang C gitu. Brunei Darussalam. Sebenarnya banyak ya negara-negara monarki atau negara yang dipimpin oleh raja dan ratu gitu. Ada Inggris, Arab Saudi dan lain sebagainya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang C. Oke, yang C.